Shalom kaum muda Shield. Hari ini kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama sembah Dia. Kita mau sembah Tuhan kita yang suci, agung, dan perkasa. Karena itu mari kita nyatakan suci-suci. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagimu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Mari teman-teman kita naikkan lagu ini sekali lagi sebagai bentuk saat teduh kita. Suci, suci. Suci, 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 walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajahmu, Kau tetap yang suci, tiada terimbangi. Kau Maha Kuasa, murni kasih-Mu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami siap untuk menerima berkat Tuhan hari ini. Kuasailah kami ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman kaum muda Shield Community. Apa kabar teman-teman hari ini? Walaupun gak bisa kedengeran jawabannya, tapi aku berdoa supaya teman-teman dalam keadaan yang baik. Nah teman-teman, sebagai kaum muda, kita pasti pernah mengalami yang namanya galau. Entah galau karena pacar,
sahabat, kerjaan, tugas kuliah, tugas sekolah, sebagai kaum muda kita pasti pernah mengalaminya. Nah teman-teman, hari ini lewat kebaktian perdana dari Shield Community, kita mau belajar banyak hal tentang damai sejahtera. Lewat tema Peace Be With You, teman-teman akan belajar bagaimana damai sejahtera Tuhan yang sudah turun ke hati teman-teman dapat mengatasi kerapuhan dalam hati teman-teman semua. Namun sebelum itu, kita teman-teman kembali diberikan waktu untuk menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa, yang sering kali karena dosa, kehilangan dan gak menyadari damai sejahtera yang Tuhan berikan. Atau kadang-kadang justru kita lebih fokus dengan kegalauan kita ketimbang damai sejahtera Tuhan yang sudah turun di hati teman-teman semua. Karena itu, teman-teman diberikan waktu untuk berdoa secara pribadi. Tuhan, ada banyak perbuatan kami sebagai anak bunda yang justru mendukakan hati Tuhan. Bapa, ada banyak Tuhan perbuatan kami yang justru menghilangkan damai sejahtera Tuhan yang sudah Tuhan turunkan untuk hati kami. Bapa, ampunilah kami manusia yang berdosa ini, dan biarlah Roh Kudus boleh terus bekerja untuk menuntun kami, agar apapun Tuhan yang kami lakukan itu boleh seturut dengan perintah Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, Tuhan telah mengampuni dosa kita. Karena itu saya mau undang teman-teman untuk bangkit berdiri, dan kita mau terima berkat bahwa barang siapa memegang perintah Tuhan dan melakukannya, dialah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan barang siapa mengasihi Tuhan, ia akan dikasihi oleh Bapa di sorga, dan Tuhan Yesus pun akan mengasihi kita dan akan menyatakan dirinya kepada kita. Salam damai bagimu. Dosamu telah diampuni dan damai sejahtera Tuhan akan turun untuk kamu. Mari kita nyatakan bahwa Tuhanlah sumber damai sejahtera dan tempat kita berharap. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku.
sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sumber kuatku. Kau sumber kuatku. Selamat pagi, selamat siang teman-teman sekalian, dan selamat sore juga buat kamu yang hari ini langsung melihat dan menyaksikan kebaktian kita. Hari ini adalah hari yang khusus karena pada hari ini kaum muda GKI Kayu Putih atau Shield Community melaksanakan kebaktian online yang pertama setelah setahun kita masuk dalam pandemi. Dan kami bersyukur kalau teman-teman sekalian bisa hadir bersama-sama, kita bersyukur bersama-sama, kita memuji Tuhan bersama-sama, dan kita juga mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Dan untuk itu marilah kita menundukkan hati kita, mari kita membawa diri kita di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama, walaupun kami tersebar dimanapun, namun hati kami boleh disatukan oleh Tuhan. Dan biarlah pikiran kami, perasaan kami, hati kami, boleh dikuasai oleh Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh memimpin kami. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan membaca satu ayat di dalam Alkitab kita yang mungkin seringkali atau setiap minggu kita ucapkan, tetapi kita mungkin tidak menyadari dari mana datangnya ayat ini. Dan ini menjadi tema kita pada hari ini. Filemon 1 ayat 3 berkata, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah bacaan Injil kita, berbahagialah kita yang mendengarnya dan menyimpannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. 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 Damai sejahtera. Apa yang terbersit di pikiran teman-teman saat teman-teman mendengar kata-kata itu? Sesuatu yang kalau ditanya, pasti semua orang menginginkan adanya damai sejahtera. Tetapi tidak semua orang mungkin memahami apa arti damai sejahtera dan tidak semua orang memahami bagaimana dia bisa merasakan damai sejahtera tersebut. Teman-teman sekalian, damai sejahtera ini kalau kita artikan gitu ya, tiap orang bisa punya definisi yang macam-macam. Dia bisa mengatakan damai itu berarti kalau nggak ada masalah, damai itu kalau ada rasa tenang gitu ya. Damai itu sebuah perasaan yang bisa datang dan bisa pergi. Damai itu ada sesuatu impian dan lain sebagainya. Kalau kita membaca dari bagian Alkitab kita yang seringkali dipakai sebagai bagian dari pengutusan, ya, maka kita bisa melihat bahwa damai sejahtera itu merupakan satu bagian yang utuh. Bagian yang bukan sekedar perasaan yang datang dan pergi. Dan buat kita kehidupan anak-anak muda tentu aja kita mengalami banyak hal di mana kita nggak merasa damai. Nggak merasa damai mungkin karena kita galau. Tapi sebelum kita bahas mengenai itu, saya mau ajak kita untuk sama-sama mencoba melihat apa artinya definisinya damai sejahtera. Damai sejahtera itu bisa dikatakan teman-teman adanya rasa tenang, adanya rasa wholeness, ya, penuh, lengkap. Adanya rasa yang bukan cuma sekedar perasaan tapi suatu kondisi yang artinya lebih dari sekedar perasaan semata. Dan di dalam konteks kedamaian ini, ya, adanya harmoni juga menjadi satu hal yang penting. Kita suka lupa bahwa kedamaian itu bukan bicara satu hal semata.
Damai itu bicara, kalau dalam bahasa yang sederhana, damai itu adalah saat pikiran kita, perasaan kita, dan hati kita itu berjalan bersama-sama, teman-teman. Itu yang kita bisa sebut dengan damai. Ya. Jadi ada apa? Ada harmoni, ada wholeness, kelengkapan, kecukupan, kepenuhan begitu, ya. Dan juga bagian di mana kita bisa menjalani kehidupan tanpa ada rasa takut. Tanpa ada rasa cemas, tanpa ada rasa gelisah. Nah, kalau gitu pertanyaannya bagaimana mungkin kita bisa punya kedamaian tadi kalau kita setiap hari merasa ada yang kurang. Kalau kita punya ketakutan, kekhawatiran, kegalauan, dan segala macam yang tadi. Ya. Nah, dalam konteks pada hari ini teman-teman kita akan belajar sama-sama melihat apa arti damai sejahtera yang sesungguhnya. Kalau kita mau baca di dalam kitab Imamat 26 ayat 6, dikatakan begini. Dan aku, Tuhan, akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu. Sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Nah, ini satu definisi yang menarik tentang damai sejahtera. Kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Tidur nyenyak. Tanpa khawatir ada ancaman, ada masalah, dan segala macam. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu. Dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Bayangkan teman-teman dalam konteks perjanjian lama kita bisa melihat bahwa di sana zamannya zaman perang. Di mana banyak orang-orang saat perang tinggalnya di padang. Ya, di padang rumput, padang pasir, dan segala macam. Di mana ada banyak ancaman, ada binatang buas dan segala macam. Belum kalau ada musuh-musuh yang datang dengan pedang. Ya, itu simbol dari zaman dulu, perang. Nah, damai itu hadir pada saat Tuhan memberikan ketenangan, keamanan, kenyamanan, gitu ya. Dan ini kita bisa rasakan. Ini definisi yang menarik kalau kita bicara soal damai. Berbaring, tidur berarti hati kita, pikiran kita tenang begitu ya. Melenyapkan binatang buas berarti ancamannya hilang gitu ya. Pedang juga bicara tentang ketakutan dan segala macamnya. Nah, kalau kita bicara tentang damai sejahtera ini, maka kita bisa bertanya, lah kalau gitu gimana caranya saya bisa damai? Orang saya galau melulu, ya. Galau itu sesuatu yang seringkali membuat kita kehilangan damai sejahtera. Ada seorang anak muda yang suatu ketika lagi berjalan, lagi nyetir mobil begitu ya. Terus kemudian tiba-tiba ada motor yang nyerempet dia. Spionnya terus baret dan rusak gitu, nggak bisa balik lagi. Nah, seketika itu juga dia yang di mobil tuh lagi tenang-tenang, lagi nyanyi-nyanyi, kemudian berubah perasaannya ya menjadi satu emosi marah. Dan dia pengen kejar itu motor. Pada saat dia mau kejar itu motor, dia tunggu lampu merahnya berganti jadi hijau. Begitu hijau dia kejar itu motor satu. Dalam emosinya itu kemudian tanpa sengaja dia nyenggol seorang ibu dan anak yang lagi nyebrang jalan. Nah, karena dia takut, dia nggak berhenti, dia lari. Dengan mobilnya tentunya gitu ya. Nah, dia lari teman-teman dan kemudian dia dikejar sama orang-orang motor-motor yang ngelihat bahwa dia meninggalkan si ibu dan anak itu di pinggir jalan. Ya. Pada akhirnya kemudian dia berhasil menghindari kejaran-kejaran motor, dia pulang ke rumah dan apa yang dilakukan di rumah? Dia masuk ke kamar, dia naik ke kasur, dia tutup diri dengan selimut. Padahal panas. Apa yang terjadi? Dia takut. Damai yang tadi dia rasakan gitu ya, berganti menjadi emosi, hilang damainya, kemudian berganti oleh ketakutan. Ada marah, ada takut, ada rasa bersalah, dia merasa bersalah sama si ibu dan si anak yang ditabrak, dia merasa bersalah sama keluarganya, ya, dia merasa bersalah sama Tuhan, dan yang penting dia juga merasa bersalah sama dirinya sendiri. Damai hilang. Teman-teman, segitu gampangnya damai itu hilang. Bahkan saat kalau ada orang yang ngomongin kita aja, tiba-tiba kita yang lagi fine-fine dan happy-happy, bisa tiba-tiba merasa galau, merasa terganggu. Damainya hilang. Perhatikan teman-teman, damai sejahtera yang sebenarnya Tuhan berikan, kalau kita lihat ya, ku berikan kepada kamu gitu, kalau di Imamat dibilang begitu, kemudian di Filemon juga bilang begitu.
damai sejahtera yang seharusnya diam dalam diri kita, hilang begitu aja dengan gampangnya. Itu hal yang sering kali terjadi. Nah, maka dari itu teman-teman, kita perlu menyadari bahwa damai sejahtera itu bukan cuma sekedar perasaan, tapi harus menjadi satu state, kondisi yang menyertai kehidupan kita, yang kita bisa sadari dan kita rasakan, ya, tidak hanya come and go, tidak aja datang dan pergi begitu aja. Ya. Nah, kegalauan ini yang seringkali membuat damai sejahtera kita hilang. Menurut survei di dunia, ada 3 hal yang menjadi kegalauan utama dalam kehidupan anak-anak muda. Yang pertama adalah kegalauan karena merasa sendirian, takut sendirian. Atau dalam konteks kita mungkin dibilangnya FOMO, ya, the fear of missing out. Kehilangan teman-teman, nggak punya teman, nggak punya koneksi dan segala macam sendirian. Nah, saat sendirian tuh merasa lonely, merasa nggak berguna, merasa kecil, ya. Dan itu membuat dirinya walaupun mungkin lagi nggak ada masalah apapun, damainya hilang. Yang kedua teman-teman, ketakutan terbesar atau kegalauan terbesar dalam kehidupan anak muda adalah masa depan. Galau, nggak tahu nanti mau kuliah kemana, galau nanti mau kerja apa, galau nggak punya pasangan, nggak punya pacar, ya. Semuanya bicara masa depan. Dan seringkali kegalauan akan masa depan ini adalah sesuatu yang mengganggu tapi nggak real gitu. Nggak realnya kenapa? Karena belum tentu terjadi seperti itu. Ya. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab kita atau dalam firman Tuhan yang sering dikatakan, Tuhan nggak pernah menjanjikan masa depan yang penuh dengan kecelakaan. Ya, Yeremia 29. Dia bilang apa? Aku memberikan rancangan damai sejahtera buat kamu. Rancangan masa depan yang penuh harapan. Tapi kita sering khawatir, kita sering galau. Ya, dan masa depan merupakan satu kegalauan yang luar biasa. Apalagi dengan kondisi pandemi sekarang. Teman-teman, yang ketiga, kegalauan yang utama dalam kehidupan anak muda adalah keluarga. Keluarga menjadi seringkali momok, menjadi kepahitan, menjadi tempat di mana kita seharusnya bisa bertumbuh dengan kasih dan menjadi pribadi yang siap gitu ya, untuk menjadi manusia yang utuh. Tapi seringkali justru dalam keluarga itu kita menjadi berantakan. Kita kehilangan harapan, kita kehilangan masa depan, kita kehilangan kasih, kita kehilangan banyak hal yang kita harapkan sebenarnya dimulainya di situ. Ya. Nah, kalau itu teman-teman sekalian, 3 hal besar ini yang mewarnai kegalauan utama anak-anak muda sekarang. Nah, bagaimana caranya untuk bisa hidup di dalam kegalauan tadi? Apakah kemudian kalau kita punya masalah tentang rasa sendiri, kalau kita punya masalah tentang masa depan, kalau kita punya masalah keluarga, kita nggak bisa menemukan damai sejahtera tadi? Yang menarik teman-teman sekalian, kalau kita bicara dalam firman Tuhan, damai sejahtera itu hadir ya bukan pada saat tidak ada masalah. Damai sejahtera itu bisa hadir berdampingan dengan adanya masalah. Damai sejahtera tidak berarti ya kita harus menghilangkan semua masalah, menghilangkan semua ketakutan, menghilangkan semua kegalauan. Tidak. Justru di dalam kegalauan kita bisa menghadirkan damai sejahtera. Yang menarik teman-teman, damai sejahtera ini bukan dari kita, tapi dari Tuhan. Jadi damai sejahtera itu udah ada belum? Sudah ada. Diberikan oleh Tuhan kepada kita, tapi kita suka lupa menyadarinya. Kita suka lupa bahwa kita sudah punya di dalamnya. Kita lebih mudah terdistract dengan banyak hal, terganggu dengan banyak hal, sehingga kemudian kita merasa kehilangan damai sejahtera tadi. Sekali lagi teman-teman, damai sejahtera bukan berarti kamu hidup tanpa masalah. Damai sejahtera bukan berarti kamu hidup tanpa kegalauan. Ya. Tidak, dia bisa hadir bersamaan. Dan itu yang menjadikan damai sejahtera menjadi satu hal yang luar biasa. Kita bisa hidup di dalamnya saat kita mengingat siapa Tuhan kita. Teman-teman sekalian, yang kita perlu sadari juga di dalam kitab Kolose 3 ayat 15 gitu ya. Kalau kita menyadari damai sejahtera itu dari Tuhan, ya,
Maka kita menyadari apa yang dikatakan di Kolose. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Ya. Damai sejahtera Kristus berarti dari Tuhan, punya Tuhan gitu yang diberikan kepada kita ini memerintah dalam hati kita. Kita tidak lagi diperintah oleh ketakutan, oleh kekhawatiran, oleh kegalauan kita. Kita tidak dikuasai oleh hal-hal tadi. Kenapa kita kehilangan damai sejahtera? Karena kita fokusnya berpindah dari kasih Kristus, damai Kristus tadi, kepada masalah-masalah. Dan saat kita fokus pada masalah, pada kegalauan-kegalauan kita, ya terus terang kita akan terus-menerus hidup di situ dan damai sejahteranya nggak terasa. Nah yang menarik teman-teman sekalian, kalau kita berpikir bahwa damai sejahtera itu buat kita, ya supaya kita merasakan itu, sebenarnya nggak begitu. Karena di dalam tadi yang kalau saya bilang, kita diminta oleh Tuhan supaya damai sejahtera itu memerintah di hati kita, karena itulah kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Satu tubuh itu berarti apa? Bukan kita sendirian. Damai sejahtera itu bukan hanya untuk diri sendiri. Damai sejahtera itu juga mempengaruhi banyak hal. Coba kita lihat cerita tadi. Kalau si anak muda tadi gitu ya, karena damai sejahteranya hilang, dia kemudian ngebut, nabrak si ibu dan anak. Ada orang lain. Dia dikejar sama orang-orang, ada orang-orang lain. Nah bayangkan bahwa damai itu gampang sekali mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Ya, pulang dari sekolah, pulang dari kampus, pulang dari tempat kerja, kita mengalami hal yang gak enak di sana, pulang kita marah-marah sama orang di rumah. Salah mereka apa? Nggak ada. Ada satu cerita teman-teman, ini orang kerja gitu ya. Ada seorang bapak yang dimarahi di kantornya oleh atasannya. Ya, saat dia pulang, istrinya menyambut dia dengan hati yang, wah suamiku pulang nih gitu. Ya, terus dia udah bikinin makanan dan segala macam, bapaknya pulang langsung duduk di sofa, ya taruh semuanya di situ, belum nggak buka sepatu dan segala macam. Lalu dia datang dengan makanan, papa mau coba makanan yang mama buat nggak, kue yang mama bikin? Lalu bapaknya bilang, nggak mau, kasih aja sama si anjing. Mamanya ya nggak kenapa-napa, jadi galau, jadi marah. Apaan sih gitu? Ya, nah terus udah gitu nggak lama anaknya datang, mah ini kue buat siapa? Itu kue buat anjing kata mamanya. Jadi anaknya tiba-tiba jadi yang tadinya happy-happy jadi galau juga. Emosi juga. Ya. Dan kemudian anaknya ya ada anjingnya datang karena dia udah mikir sialan nih kue yang gua suka dibilang buat anjing. Anjingnya datang ditendang tuh anjing. Anjing yang enggak salah apa-apa juga jadi enggak nyaman. Nah, teman-teman sekalian, dari cerita itu kita bisa belajar bahwa damai itu berhubungan dengan orang-orang lain. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita tidak bisa dipisahkan dari orang-orang lain. Tapi kita juga bisa bertanya, bagaimana kalau begitu saya bisa benar terus? Bagaimana saya bisa selalu bersikap dengan baik, merespon dengan baik? Tentu kita kan orang-orang yang lemah, ya, punya keterbatasan dan punya kelemahan, dan kita punya dosa juga. Nah satu hal yang perlu kita ingat teman-teman kalau kita bicara soal damai sejahtera ini tidak berarti kita nggak bisa salah. Damai sejahtera ini tidak berarti kita menjadi orang yang sempurna. Ya, damai sejahtera tidak identik dengan selalu benar. Karena ada orang yang selalu takut salah begitu. Jadi kehilangan damainya juga. Damai sejahtera itu bicara di dalam kelemahan kita, dalam keterbatasan kita, ada satu ketenangan, ada satu kekuatan yang bisa membawa kita untuk bisa bikin keputusan misalnya. Tidak selamanya keputusan itu pasti benar juga. Kenapa? Karena keputusan itu dipengaruhi oleh cara berpikir, wawasan kita, pengalaman kita, dan segala macam yang lain. Ya, jadi kesalahan dalam hidup wajar ada, tapi tidak membuat damai sejahtera itu pasti hilang. Atau kalau damai sejahtera itu ada, maka saya pasti jadi benar terus. Enggak juga. Sebagai manusia, ya, dalam berelasi dengan orang lain, kita selalu melakukan kesalahan. Dan itu menjadi bagian yang normal. Tetapi dalam damai sejahtera itu, gitu, ya kalau kita dengar di Mazmur 23, ada ketenangan. Damai itu seperti aliran air yang membuat kita bisa terus berjalan.
di tengah segala pikiran, perasaan, dan segala hal yang terjadi dalam hidup ini. Nah teman-teman, bagaimana caranya kita bisa senantiasa menemukan damai tadi? Kita fokus kepada Sang Raja Damai, Kristus, the Prince of Peace itu sendiri. Karena dia yang menghadirkan damai sejahtera itu, damai sejahteranya Allah yang buat kita, maka kita mendekatkan diri kita, relasi kita kepada dia. Bukan fokus kepada masalah-masalah kita, bukan fokus kepada kegalauan-kegalauan kita. Itu yang bikin damai sejahtera kita hilang. Oleh karena itu berbaliklah, mendekatlah kembali kepada Tuhan. Ya, karena damai itu udah ada dalam diri kita. Kita tinggal mendekatkan itu kembali. Damai itu ya Allah. Ya, jadi mendekatlah kepada Tuhan. Dengan mendekat kepada Tuhan, kita bisa menggunakan kacamata Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan mau, misalnya apa yang Tuhan nggak suka, misalnya. Dan kita mengarah kepada ke sana. Keputusan-keputusan yang kita buat juga akan mengarah pada apa yang Tuhan mau. Ya. Yang kedua teman-teman adalah temukan kembali relasi bersama Tuhan yang intim, yang hangat, yang dekat. Di situ kita akan menemukan satu ketenangan. Sama seperti Yesus yang setiap hari memberikan dirinya untuk menyingkir, menyendiri begitu ya. Dia memberikan waktu untuk menemukan ketenangan dan kedamaian tadi. Biarlah kedamaian itu yang menguasai, memerintah hidup kita. Bukan kita diperintah oleh kegalauan-kegalauan dan masalah kita. Berikan waktu saat teduh, dimanapun, bagaimanapun. 5 menit, 10 menit, ya, sehari. Supaya kita bisa memulai hari dengan damai. Dan kita mengakhiri hari juga dengan damai. Dan kita bisa ingat bahwa damai itu yang terus mengarahkan hidup kita. Dan biarlah kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan, memerintah kita, diri kita, pikiran kita, perasaan kita, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat di masa lalu, masa kini, dan masa yang dia akan datang, mengingat kembali pada pengakuan iman percaya kita seturut dengan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman sekalian, marilah kita menaikkan doa syafaat kita bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar, dan biarlah firman itu boleh hidup dalam diri kami, agar kami menyadari Tuhan bahwa damai sejahtera itu sudah ada dalam diri kami. Dan biar Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh memimpin kami untuk boleh menyadari dan mendekat kepada sumber damai sejahtera tersebut setiap kali kami punya masalah menghadapi segala hal yang tidak menyenangkan. Dan biarlah kami tidak fokus kepada masalah-masalah kami, tapi kami boleh fokus kepada Sang Pemberi Damai itu sendiri. Kami mau menaikkan doa syafaat kami, Tuhan, inilah setiap doa-doa kami. Kami berdoa untuk setiap anak-anak muda-Mu, dimanapun mereka berada, di Kayu Putih, di gereja lain, dan di seluruh bagian dunia ini Tuhan. Agar di saat pandemi ini khususnya, kami semua boleh menjaga kesehatan kami dengan sebaik mungkin. Kalau kami biasanya menyepelekan hal itu, biarlah kami boleh menguatkan diri kami, meningkatkan usaha kami untuk menjaga diri kami, kesehatan kami, baik fisik maupun mental kami, dengan sebaik-baiknya. Biar Roh Kudus-Mu yang boleh memimpin kami, mengingatkan kami, mendampingi kami, mengarahkan kami, supaya kami dapat terus menjaganya dengan sebaik mungkin. Biarlah Tuhan yang mengingatkan agar apa yang Tuhan sudah berikan ini bisa
menjadi satu berkat juga bagi orang-orang lain. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang saat ini sedang menghadapi ujian, sedang mempersiapkan dirinya juga untuk menghadapi ujian, atau juga sedang mempersiapkan diri memilih tempat kuliah yang baru. Tuhan yang boleh pimpin mereka Tuhan, agar setiap apa yang mereka pelajari bukan sekedar demi nilai, tapi bagaimana mereka bisa mengisi diri mereka dengan konten-konten yang membuat mereka menjadi pribadi yang dewasa, yang memiliki ilmu untuk menjadi berkat bagi orang lain, mengisi diri mereka agar punya kepercayaan diri yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah mereka boleh bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan lewat ujian-ujian ini, lewat tes-tes yang sedang mereka atau persiapkan atau sedang mereka hadapi. Juga untuk pilihan kuliah Tuhan, biarlah kiranya pilihan mereka bukan didasarkan pada sekedar teman-teman, bukan juga hanya mengikuti apa yang orang tua kehendaki, atau yang sekedar mendatangkan uang yang banyak. Tapi kami berdoa Tuhan supaya setiap anak-anak mudamu yang sedang mencari tempat kuliah, khususnya jurusan yang mereka hendak tuju, datang dari kerinduan untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai dengan apa yang mereka sukai, sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan juga lewat talenta dan kemampuan-kemampuan dan karunia-Nya. Dan biar Tuhan boleh hantar mereka, pimpin mereka untuk boleh menapaki proses ini bersama-sama dengan Tuhan. Kalau ada rasa takut, rasa khawatir, biarlah mereka menyerahkannya kepada Tuhan. Supaya damai sejahtera boleh kembali menguasai diri kami, memerintah di dalam hati kami, dan bukan oleh ketakutan dan kekhawatiran. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang saat ini sedang bekerja. Biarlah Tuhan dalam setiap WFH, mereka juga boleh menemukan bagaimana mereka bisa berperan dalam kehidupan ini, menjadi bagian dari dunia yang menjadi berkat, mewarnai kasih damai sejahtera yang Tuhan berikan. Supaya kehidupan mereka tidak hanya sekedar bekerja, mencari uang, jabatan, tapi bagaimana mereka bisa menyatakan diri mereka turut dengan panggilan yang Tuhan berikan. Buat teman-teman kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan atau mencari pekerjaan baru, ya Tuhan juga boleh pimpin mereka agar setiap proses ini mereka jalani untuk menemukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah mereka terus mendekat kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan akan memberikan pekerjaan yang paling tepat dengan keinginan mereka, kebutuhan mereka, dan khususnya seturut dengan panggilan Engkau sendiri Tuhan. Kami juga memperdoa Tuhan buat anak-anak mudamu yang saat ini merasa sendirian, tidak punya teman, kesepian, stres, depresi. Biarlah Tuhan juga boleh nyatakan kehadiran-Mu, memberikan kehangatan bagi mereka, bisa melalui diri kami, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, supaya mereka tahu bahwa mereka nggak sendirian. Mereka punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang penuh kasih. Dan juga orang-orang di sekitar mereka yang mau menerima diri mereka apa adanya, yang mau menyadari bahwa mereka eksis di dalam kehidupan ini. Dan mereka biarlah boleh juga berkarya, menyatakan apa yang baik di dalam diri mereka seperti yang sudah Tuhan berikan. Pimpin mereka Tuhan, kami berdoa supaya anak-anak mudamu boleh menemukan diri mereka di dalam Tuhan. Kami berdoa juga untuk komunitas kaum muda dimanapun berada, agar komunitas kaum muda boleh terus bertumbuh, menyatakan kasih dan damai sejahtera Tuhan. Buat Shield Community Tuhan di tempat ini, agar komunitas yang ada boleh menjadi satu komunitas yang terbuka, yang menerima satu sama lain, yang mau berjalan bersama-sama dalam kerapuhan, menyatakan kasih Tuhan. Karena kami percaya Tuhan melalui anak-anak mudamu di tempat ini, kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan, cahaya terang Tuhan bisa dinyatakan. Berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang dalam kondisi pandemi ini Tuhan. Biarlah kami boleh menjaga diri kami dengan sebaik mungkin, tidak mengikuti hasrat dan emosi kami semata, tapi kami juga bisa melihat kepentingan yang lebih luas. Bagaimana kami bisa mengurangi terus-menerus penularan virus yang sedang terjadi ini. Ya, kami boleh menahan diri kami untuk tidak sekedar mengikuti emosi kami. Menjadi bangsa yang mau berpikir, mau menyatakan kemandirian, dan tidak mudah dikuasai oleh emosi.
Pimpin bangsa kami untuk boleh menemukan jalan yang benar surut dengan kehendak Tuhan setiap saat kami berjalan. Dan biarlah kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang boleh memerintah negeri kami ini. Bapa, kami serahkan semua doa-doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Kini teman-teman diberikan waktu untuk merespon damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan dengan memberikan persembahan syukur dengan apa yang ada pada kita. Seperti yang tertulis pada 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Syukur dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak. Biar badai menyerang, biar ombak menyerang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami telah memberikan sedikit dari begitu banyaknya berkat Tuhan untuk kami. Tuhan berkati persembahan ini, berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini boleh digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat berkat dan damai sejahtera Tuhan yang sudah turun dalam hati kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita sudah menerima berkat dari Tuhan, karena itu mari kita nyatakan bahwa Dialah yang memberi kita damai sejahtera. Mari kita sebarkan damai itu dan jadi pahlawan salibnya. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap. Semakin berbahaya, semakin kau tegap. Hai bangkit baginya, kenakan senjata Allah. Hai bangkit bagi Dia, kenakan
dengan lebih semangat. Hai bangkit bagi Yesus, pohonkan kuat. Hai bangkit bagi Yesus, pohonkan kuatnya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus, supaya siap terus, supaya siap terus. Bangkit bagi Dia, kenakan senjata Allah, lawan kuasa gelap dengan kuasa Allah. Teman-teman sekalian, marilah kita mengakhiri kebaktian kita pada saat ini untuk kembali ke dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita sehari-hari dengan menyadari bahwa kita adalah anak-anak muda yang diutus oleh Tuhan dan juga diberikan berkat oleh Tuhan sebelum kita diutus. Dan inilah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menguasai diri kita, menyertai diri kita dari sekarang hingga sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber